Daren tercengang mendengar jawaban Hani. Jawaban yang sungguh tidak pantas diucapkan. Han, Diana itu memang adikku. Tapi bukankah kita sudah menikah? Adikku berarti juga adikmu. Orang tuaku juga orang tuamu. Begitupun sebaliknya. Daren mencoba bersikap biasa saja pada Hani. Ia lelah terus-terusan berdebat dengan Hani tentang semua hal. Udahlah mas, gak perlu dibahas. Gak penting juga. Toh aku juga gak mau terlibat dalam pernikahan adikmu itu. Timpal Hani ketus. Tapi belum selesai Daren berbicara, Jarana keburu memegang pundak Daren. Daren pun menoleh. Ia melihat Jarana menggelengkan kepalanya sebagai tanda untuk tidak melanjutkan perkataannya. Daren menghela nafas pelan. Kemudian ia masuk ke dalam kamar untuk sekedar beristirahat. Dari sejak pagi tadi disibukkan dengan acara lamaran Diana, membuat Daren tak bisa merebahkan tubuhnya. Sedangkan di luar kamar, Jarana mendekati Hani yang sedang merebahan di sofa sambil memainkan gawenya. Mbak, ini kalistanya mau disimpan di mana? Tanya Jarana. Barangkali Mbak mau nemanin dia bermain? Bawa ajalah ke kamar. Aku capek baru aja nyampe dari puncak. Mana badan bergel-begel? Jawab Hani. Ada orang yang suka mijit nggak sih di sini? Maaf Mbak, saya kurang tahu. Soalnya saya memang nggak pernah dipijit. Timpal Jarana. Kalau mau dipijit sama Mbok saja Mbak. Mbok Darmi yang baru menyimpan barang-barang ke belakang langsung menyahut. Emang bisa? Hani menatap Mbok Darmi meyakinkan. Bisa sih enggak, tapi lumayanlah dikit-dikit. Dulu pernah belajar waktu di kampung, sahut Mbok Darmi. Ya sudah, nanti malam ya Mbok, sebelum tidur. Jangan pakai minyak urut, bau. Pakai apa aja lah gitu biar licin. Pinta Hani. Bisa pakai hand body dan body lotion kok Mbak, jawab Mbok Darmi. Hani hanya mengangguk tanpa mengalihkan pandangannya dari layar ponselnya. Sementara Jarana membawa Kalista ke kamarnya dan menyimpannya di sebelah Daren yang sedang terlentang. Celotehan-celotehan lucu yang keluar dari mulut mungil Kalista membuat Daren dan Jarana merasa terhibur. Keberadaan Kalista membawa kebahagiaan baru dalam kehidupan mereka. Setelah selesai makan malam, Hani meminta Mbok Darmi untuk masuk ke dalam kamarnya. Mbok Darmi pun menurut dan menyuruh Hani melepaskan pakaiannya. Hingga tubuh Hani kini hanya terbungkus dalaman saja. Terlungkup ya Mbak, tita Mbok Darmi. Hani pun langsung tidur tengkurap dengan kepala disanggah sebuah bantal. Mbok Darmi mulai mengolesi punggung mulus Hani dengan lotion. Kemudian wanita paruh baya itu memijit seluruh area punggung Hani dengan lembut namun tetap bertenaga. Gerakan tangan Mbok Darmi sempat terhenti sejenak saat matanya menatap sesuatu yang aneh di tengkuk leher Hani bagian belakang. Sebuah tanda merah. Sebagai seorang yang pernah menjalani biduk rumah tangga, Mbok Darmi tahu betul bahwa tanda merah itu adalah sebuah tanda yang biasanya ditinggalkan pasangan ketika melakukan hubungan suami istri. Dan tanda itu masih nampak begitu jelas, seolah-olah baru sehari atau 2 hari. Karena jika sudah lama, tanda merah itu pasti akan mulai samar. Mbok, kok berhenti? Tanya Hani mendidikkan punggungnya. Mbok Darmi pun langsung tersadar. Ia kembali melanjutkan pijitannya di punggung Hani. Maaf Mbak, melamut sebentar. Mbok Darmi terkekeh pelan, menyamarkan debaran di dadanya. Karena apa yang telah dilihatnya itu. Mbok Darmi memijit seluruh tubuh Hani, mulai dari punggung, kaki,
tangan, dan kepala. Bahkan seluruh jari-jari tangan dan kaki Hani bersuara saat ditarik. Ketika selesai, Hani pun segera duduk sambil meraih baju yang tadi dibukanya. "Mbak, ini lotionnya." Mbok Darmi meletakkan lotion itu di samping Hani. Mata Mbok Darmi kembali menangkap tanda merah yang ada di dada Hani. Namun, ia buru-buru memalingkan wajah dan berdiri agar Hani tak menyadarinya. Pagi hari, seperti biasa, Jarana selalu disibukkan dengan aktivitasnya memasak. Mbok Darmi yang membantu Jarana memotong sayuran nampak sedikit gugup. "Kenapa sih, Mbok? Dari mukanya tegang gitu, kayak ada yang disembunyikan?" tanya Jarana saat menyadari perubahan mimik wajah Mbok Darmi. Aduh, gimana ya? Mbok bingung jelasinnya." Mbok Darmi malah salah tingkah. Ekor matanya sesekali melirik ke ambang pintu dapur. Takutnya tiba-tiba ada yang datang. "Mbok sebenarnya mau bicara sesuatu yang penting," ucap Mbok Darmi pelan. Matanya terus saja mengawasi area sekitar. "Memangnya ada apa, Mbok? Kok bisik-bisik itu?" tanya Jarana penasaran. "Aduh, gimana ya ngomongnya? Mbok gak enak." Mbok Darmi tampak ragu untuk bercerita. "Sebenarnya semalam, waktu Mbok mijet Mbak Hani, Mbok lihat tanda merah di leher, bagian belakang sama di dadanya. Tanda merah itu, Mbak Jara juga pasti ngerti kan?" Mbok Darmi berbicara pelan. "Salah lihat kali, Mbok, atau mungkin gigit serangga. Di puncak kemarin kan nyamuknya lumayan banyak." Jarana berusaha berpikir positif. "Enggak, Mbak, saya lihat dengan jelas. Gini-gini kan Mbok juga pernah muda, bisa bedain mana tanda merah karena gigitan serangga atau gigitan Dracula." Hehehe, Mbok Darmi malah terkekeh. Jarana terdiam, pikirannya berkelana. Mbok Darmi gak mungkin berbohong, pikirnya. Namun ia juga tak ingin menuduh sembarangan, apalagi tanpa bukti. Apa Mbak Hani ada hubungan terlarang dengan teman laki-lakinya itu? Siapa sih namanya? Mbok Darmi berusaha mengingat. "Bian, Mbok," Jarana mengingatkan. "Nah itu, Bian. Mereka kan dekat banget, kayak orang pacaran," timpal Mbok Darmi. "Huts, jangan bicara sembarangan, Mbok. Takutnya malah jadi fitnah. Apalagi kita gak punya bukti yang jelas. Lebih baik kita berbaik sangka saja. Mungkin Hani memang disikit serangga semacam tomcat gitu." Jarana tersenyum lebar. "Ah, Mbak Jara ini malah bercanda. Mbok kasihan sama Den Daren kalau Mbak Hani beneran ngelakuin gitu sama orang lain. Bahaya, Mbak. Takutnya bawa penyakit di rumah ini. Dalam agama, zina itu jelas-jelas dilarang dan merupakan salah satu dosa besar. Dalam kesehatan pun sama. Kalau melakukan hubungan dengan sembarangan orang, takutnya terkena semacam penyakit kelamin. Kan bahaya kalau nular amit-amit, nauzubillah." Mbok Darmi bergidik ngeri. Jarana terdiam. Ia merenungi apa yang dikatakan asisten rumah tangganya itu. Semuanya benar. Bahkan ketakutannya itu juga memang beralasan. Tapi Jarana tak mungkin menduga-duga hal yang belum pasti kebenarannya. Bahkan untuk memvonis seseorang telah berzina pun harus ada saksi. Tidak bisa asal tebak gitu saja. Pokoknya Mbak Zara harus selidiki. Jangan sampai dibiarkan. Syukur-syukur tebakan Mbok ini salah. Dan Mbak Hani tidak pernah macam-macam di luaran sana. Lagi pada ngomongin apa sih? Serius amat? Tiba-tiba saja Mbok Darmi dan Jarana terkejut
oleh suara Darren yang sudah berdiri di ambang pintu dapur. Mbok Darmi sempat memasang wajah panik sebentar. Takutnya Darren sudah mendengar pembicaraan dirinya dengan Jarana. Gak ngomongin apa-apa kok mas, biasalah ibu-ibu. Jarana tertawa kecil untuk mengurangi kegugupan yang terjadi. Terlihat jelas di tingkah Mbok Darmi. Sini mbok sayurnya, udah selesai kan? Jara masukin, airnya udah mau didih tuh. Jarana mengambil sayuran yang sudah dipotong Mbok Darmi dan langsung memasukkan ke dalam panci berisi air mendidih karena memang sudah dicuci sebelumnya. Saya permisi dulu ya mbak, mau jemur baju, kayaknya udah berhenti deh muternya. Mbok Darmi berjalan menunduk dengan sisa-sisa debaran di dadanya, melewati Darren yang masih mematung. Setelah Mbok Darmi berlalu, Darren pun mendekat ke arah Jarana. Laki-laki bertubuh tinggi tegap itu memeluk Jarana dari belakang dan mencium rambut sepinggang isinya itu. Harum sampo langsung menguar memanjakan indera penciuman Darren. Masih lagi masak nih, tutur Jarana pelan. Padahal dalam hatinya, ia sungguh bahagia diperlakukan seperti itu. Iya gak apa-apa, lanjutin aja masaknya, kan gak mengganggu. Timpal Darren dengan kedua tangan masih melingkar di pinggang Jarana. Gak ganggu, tapi aku kagok, timpal Jarana sambil berbalik, membuat wajah keduanya saling berhadapan. Habisnya kamu itu cantik banget, jadinya kan mas gak pengen jauh-jauh. Apalagi setelah kita bulan madu kemarin di puncak, jadi kayak pengantin baru lagi. Darren tersenyum lebar. Pengantin baru kali mas, sahut Jarana terkekeh. Pengantin bari itu apa? Darren menyengit. Bari itu kalau di Sunda sudah lama alias kadaluarsa. Jadi pengantin bari itu pengantin yang sudah lama dan sudah kadaluarsa. Jarana pun langsung tertawa setelah mengatakannya, melihat ekspresi Darren. Nakal ya. Gak apa-apa pengantin bari, yang penting selalu romantis. Darren memijit hidung mancung Jarana, membuat wanita berbibir sensual itu sedikit memekik pura-pura kesakitan. Sakit tahu? Jarana mengusap-ngusap hidungnya dengan muka ditekuk manja. Cup. Tiba-tiba sebuah kecupan lembut mendarat di bibir raum Jarana, membuat dia terkejut dengan mata membulat. Jarana langsung memperhatikan sekeliling, takutnya ada orang yang lihat, terlebih lagi Hani. Gimana sekarang? Masih sakit? Keda Darren dengan mata mengeling. Tahu udah sana cepet siap-siap. Sarapannya sebentar lagi datang. Jarana mendorong pelan tubuh Darren agar menjauh, menyembunyikan pipinya yang semburat kemerahan. Cium dulu dong, baru nanti pergi, kata Darren dengan menaikkan turun alisnya. Enggak, jawab Jarana tegas. Ya udah, Mas juga nggak mau pergi. Darren malah menyender di pintu dengan melipat kedua tangannya di dada. Jarana pun menghela nafas pelan seraya memutar bola matanya. Cup. Kali ini giliran Jarana yang mengecup bibir Darren membuat Darren tersenyum. Sudah ya sayang, sekarang siap-siap dulu. Lihat tuh, udah jam berapa? Jara mau siapin piring buat sarapan. Jara berkata lembut sehingga terdengar begitu merdu di telinga Darren. Oke sayang. Darren pun akhirnya pergi menuju kamarnya dengan senyum masih mengembang di sudut bibirnya. Mas berangkat ya, jaga diri baik-baik di rumah. Titip Kaliska juga.
pamit Daren setelah ia menghabiskan sarapannya. Jarana mengangguk dan menyerahkan tas kerja Daren yang dibawakannya. Wanita berparas teduh itu melambaikan tangannya saat mobil Daren mulai bergerak perlahan, meninggalkan pekarangan rumah dengan kaca jendela mobil terbuka setengah. Setelah mobil Daren melesat pergi, Jarana pun segera masuk kembali ke dalam rumah dengan sisa-sisa bunga-bunga yang bermekaran di dalam hatinya. Mbak Hani, sudah mau berangkat? Tanya Jarana ramah. Iya, jawabnya singkat. Tiba-tiba saja Jarana teringat perkataan Mbok Darmi tadi tentang tanah merah di leher madunya itu. Jarana mulai memindai penampilan Hani. Ia menatap bagian dada yang sedikit terbuka, namun tak melihat apa-apa, karena mungkin tandanya masih tertutup oleh baju. Jarana pun meliti leher Hani yang sedang duduk di sofa, mengenakan sepatu high heels miliknya. Lagi-lagi Jarana tidak bisa melihat apa-apa, karena rambut sebau Hani dibiarkan tergerai begitu saja. Jarana berpikir, lagipun, kalau ia memang berhasil melihat tanda merah itu, lalu apa yang akan dia katakan? Apakah akan langsung bertanya bekas merah itu tanda apa? Atau langsung to the point, menanyakan siapa yang melakukannya? Tak ingin lagi dipusingkan dan dibuat penasaran oleh hal yang belum tentu pasti dan belum jelas kebenarannya. Jarana pun memilih masuk ke dalam kamarnya mengecek Kalista yang sedang tertidur. Hari ini, Jarana mulai datang ke butik lagi untuk menyelesaikan beberapa desain baju muslimah yang kemarin-kemarin sempat tertunda. Jarana bekerja dengan tekun. Beruntung Kalista anteng dalam stolernya, meskipun bayi berusia 4 bulan itu tidak tidur. Ia sibuk memainkan mainan yang sengaja disimpan di genggaman tangan Kalista. Desain bajunya harus selesai minggu ini kayaknya, Mbak. Soalnya minggu-minggu selanjutnya kita sudah pasti disibukkan dengan acara pernikahanku. Tutu Diana yang juga sedang sibuk memeriksa laporan penjualan dan stok yang masih tersedia. Iya bener Di, mudah-mudahan desainnya dapat banyak, biar jahit bajunya sekalian banyak juga. Timpal Jarana tanpa beralih dari kertas dan pensil di hadapannya. Iya Mbak, ayo semangat. Desain-desain baju karya Mbak Jarana itu luar biasa. Keren deh pokoknya. Diana nyengir memperhatikan deretan giginya yang rapi. Pinter banget sih ngerayunya. Jarana tersenyum lebar. Mama udah mulai bikin daftar undangan teman-temannya. Papa juga. Cuma aku dan Kak Daren yang belum. Kalau aku sih maunya gak perlu terlalu banyak undangan. Yang penting orang-orang yang dekat sama kita aja. Tutur Diana serius. Mbak ikutan aja gimana kalian. Lagi pula, Mbak gak akan undang siapa-siapa. Orang di Jakarta ini gak punya siapa-siapa selain kalian. Timpal Jarana. Mbak bantu Diana pilih desain undangannya ya. Diana mau yang sederhana, tapi tetap terlihat mewah. Diana berkata antusias, matanya berbinar cerah. Siap, nanti Mbak bantu pilihin. Mulai dari undangan, gedung, dekorasi, baju pengantin, sampai catering. Mbak pasti bantu pilih. Tapi apa yang Mbak pilih, gak usah dijadikan patokan kamu. Harus pilih yang itu ya. Kalau ternyata kamu beda pendapat, ikuti saja kemauanmu. Ini kan acara spesial untukmu, sayangku. Jarana memeluk adik iparnya itu dengan rasa sayang. Tapi biasanya pilihan Mbak Zara memang bagus-bagus. Timpal Diana. Jarana hanya tersenyum mendengar pujian adik suaminya itu. Di dalam ruang kerjanya,
Aji menatap nanar deretan angka yang tertulis di laporan keuangan bulanan. Keuangan perusahaan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ditambah dia akan segera menikahkan Diana yang pasti akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Lelaki payubaya yang masih terlihat sisa-sisa ketampanannya itu memijit pelipisnya yang mulai berdenyut nyeri. Dia bingung mencari solusi untuk masalah yang sedang dialami perusahaannya. Namun, sebagai seorang ayah, tentu ini ingin memberikan yang terbaik untuk putrinya, meskipun harus mengesampingkan masalah yang sedang dihadapinya. Darren yang baru masuk ke ruangan Aji mengerti dengan apa yang dirasakan ayahnya itu. Ia duduk di kursi di hadapan sang ayah, menatap sedih di arah lelaki yang paling berwibawa dalam hidupnya. Melihat Aji terpuruk, hati Darren pun ikut tersayat. Ia tahu bagaimana perjuangan Aji dulu membangun perusahaannya ini. Meskipun dulu usia Darren masih kecil, tapi Darren masih bisa melihat semangat yang berkobar di diri ayahnya dulu. Karena Aji sering pulang malam dan begadang, Darren sering mendapati mamanya tertidur di kursi untuk menunggu kepulangannya Aji. Bagi Darren, sosok Aji dan Sarah merupakan pasangan panutan yang mampu setia satu sama lain dalam situasi dan kondisi apapun. Sarah selalu memberikan dukungan penuh terhadap Aji hingga bisa mencapai tangga kesuksesan di usia yang masih terbilang muda, yaitu 35 tahunan. Aji berhasil memberikan kehidupan yang nyaman dan berkecukupan untuk keluarganya. Di saat terpuruk seperti inilah, hati Aji hancur. Ia tak ingin keluarganya kesusahan. Dengan sisa-sisa semangat dalam dirinya, dia mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bahkan semua akan kembali membaik seperti sedia kala. Darren tahu, Pak, apa yang Papa rasakan. Darren yakin perusahaan kita akan baik-baik saja. Darren juga akan berusaha untuk mempertahankan perusahaan ini agar tak sampai kolaps. Darren berkata lembut untuk memberikan dukungan pada Adi. Papa yakin kamu bisa. Papa bangga kamu. Jadilah orang yang selalu semakin baik dari hari ke hari. Ingat amanahmu di dunia ini. Sebagai seorang laki-laki, kamu mempunyai amanat untuk menjaga 4 perempuan. Pertama ibumu, lalu istrimu, saudari perempuanmu, dan yang terakhir anakmu. Jika suatu saat Papa pergi lebih dulu, kamu bertanggung jawab menjaga mereka semua. Ujar Aji membuat hati Darren semakin melasah. Darren merasa akhir-akhir ini papanya itu sering membahas tentang kepergiannya. Darren takut itu sebuah firasat atau bertanda buruk. Meskipun ia berharap mama dan papanya akan baik-baik saja, menemani kehidupan anak cucunya. Pokoknya sekarang kita fokus pada pesta pernikahan Diana. Kita berusaha semampu kita untuk membahagiakan dia di hari istimewanya. Nada bicara Aji berubah semangat dan antusias. Membuat Darren pun ikut bersemangat melihatnya. Darren pun mengangguk dengan yakin, lalu berjalan untuk keluar dari ruangan Aji menuju ke ruangannya. Hari ini, Jarana, Diana, dan Sarah mulai disibukkan dengan persiapan pesta pernikahan Diana. Ada agenda yang akan dilakukan hari ini, yaitu membuat daftar undangan dan memilih desain undangan. Setelah mengumpulkan begitu banyak nama yang tertera di kertas, Jarana dan Diana pun berangkat ke toko yang membuat undangan pernikahan. Diana dibantu Jarana memilih desain undangan yang akan digunakan untuk mengundang tamu
di acara pernikahan Diana itu. Diana pun memilih undangan yang tidak terlalu mahal, tapi tetap terlihat cantik dan mewah. Ini kayaknya bagus, Mbak. Nggak terlalu mahal juga. Diana memperlihatkan sebuah undangan berwarna gold yang dilengkapi oleh foto pasangan pengantin. Iya, bagus deh. Tapi kalau mau pilih yang mahal juga nggak apa-apa kali. Toh menikahnya kan sekali seumur hidup. Timpal Jarana. Iya sih Mbak, tapi rasanya sayang. Apalagi rata-rata undangan terakhir berakhir di tempat sampah alias dibuang, saut Diana bijak. Lagi pula, pernikahan itu yang penting kan sah di mata negara dan agama. Nggak perlu dirayakan dengan berlebihan, kecuali kalau memang mampu. Insya Allah. Pinter banget sih kamu, Di. Pikiranmu dewasa. Mbak bangga banget sama kamu. Jarana tersenyum tulus. Jadinya yang ini aja, Mas. Tutur Diana pada karyawan percetakan. Sambil menyerahkan undangan yang sudah dipilihnya. Ada foto preweddingnya sekali barangkali, biar nanti dipajang di undangan ini. Tanya karyawan laki-laki yang masih muda itu. Nggak ada, Mas. Nanti saya kirim foto yang sedang sendiri-sendiri saja, jawab Diana. Oh, oke. Nomor teleponnya udah tertulis kok di brosur itu. Laki-laki yang mengenakan baju seragam perusahaan itu menunjuk tumpukan brosur yang ada di hadapannya. Diana pun mengambil satu lembar dan memasukkannya ke dalam tas. Yuk pulang, Mbak. Tugas hari ini selesai, ajak Diana sambil tersenyum menatap Jarana. Mereka pun masuk ke dalam mobil bersamaan. Oh ya Mbak, besok fitting baju pengantinnya pulang dari butik aja ya. Hari ini kita nggak ke butik. Masa besok nggak ke butik lagi? Tutur Diana saat mereka berdua sudah di dalam mobil. Mbak ikut aja kamu, Di. Sekalian sama Mas Ipan juga kan? Jarana balik bertanya. Iya, tapi kita berangkatnya masing-masing kok. Belum muhrim, bahaya. Takutnya ada setan yang lewat, terus bisikin yang macem-macem sebelum pernikahan. Diana tertawa lebar. Asal jangan Mbak aja yang dianggap setannya. Kan katanya orang ketiga itu setan. Kan besok ada Mbak di antara kamu dan Ipan. Kini giliran Jarana yang tertawa. Keduanya bercanda sepanjang perjalanan untuk mengusir kesunyian.